Inter Milan sukses menjadi Campiano de Inverno Liga Italia Serie A musim ini usai mengalahkan Hellas Verona pada laga pekan ke-19. Laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza tersebut berakhir dengan skor 2-1. Gol pertama Nerazzurri dicetak oleh Lautaro Martinez pada menit ke-13, yang kemudian disamakan oleh Verona melalui Thomas Henry pada menit ke-74. Kemudian Inter berhasil unggul berkat gol yang dicetak oleh Davide Fratesi di masa injury time pada menit ke-95. Dengan hasil tersebut maka pasukan Simone Inzaghi menjadi juara paruh pertama musim ini dengan mengoleksi 48 poin dari 19 pertandingan. Jurnalis Italia, Franco Fanni menjelaskan skenario masa depan kepemilikan Suning dalam memimpin Inter. Berbicara langsung di saluran FC Inter 1908, sang jurnalis mengungkap bahwa prioritas utama Presiden Steven Zhang adalah membiayai kembali pinjaman dengan Oaktree Capital. Dari apa yang telah saya pahami, opsi pertama adalah membiayai kembali hutang kepada Oaktree Capital dengan jumlah total sekitar 350 juta euro, ujar Franco Fanni. Presiden Steven Zhang memberikan mandat kepada Goldman Sachs untuk mencari pemberi pinjaman baru guna menutup pinjaman hutang kepada Oaktree. Pasar kredit menetapkan suku bunga antara 16 hingga 18%, di mana hal ini tidak akan menjadi penghalang bagi sang presiden, melainkan akan menjadi satu beban. Jika Steven Zhang benar-benar ingin melakukan pembiayaan kembali, maka dia harus melakukannya pada akhir Februari, dan ini adalah berita yang pasti. Lanjut sang jurnalis. Opsi kedua adalah penjualan Inter, di mana berita mengenai ketertarikan dari berbagai pihak selama 3 tahun terakhir adalah nyata. Namun hingga saat ini belum ada uji tuntas yang dilakukan untuk mengakuisisi klub. Skenario tersebut tidak diinginkan oleh siapapun dan untuk itu saat ini tidak ada hipotesis indikatornya. Jika Oaktree mengambil alih Inter, maka mereka bermaksud untuk menjual langsung klub ini dan mencari pembeli yang bersedia mengakuisisi Inter untuk mengembalikan uang mereka. Tutup jurnalis yang mempunyai hubungan dekat dengan Inter tersebut. Pakar pasar transfer Italia, Gianluca Di Marzio memberikan update terkini beberapa saga transfer yang sedang berlangsung di Inter, termasuk kisah Thiago Jallo. Nerazzurri telah menempatkan diri mereka di posisi terdepan untuk merekrut bek asal Portugal tersebut di musim panas. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu dengan Lille akan habis pada akhir musim. Oleh karena itu, Nerazzurri telah bekerja dengan rombongan pemain untuk transfer gratis di bulan Juni mendatang. Namun Juventus kini telah memasuki persaingan dan ingin mencapai kesepakatan dengan Lille yang akan membawa Jallo ke Turin pada bulan Januari. Di Marzio mencatat, Inter belum mengubah rencana mereka dalam menghadapi tantangan yang muncul dari si nyonya tua. Dengan kata lain, Nerazzurri tidak berniat terlibat dalam perang penawaran pada bulan ini dan tetap merekrut Jallo pada bulan Juni. Oleh karena itu, hal tersebut akan membuka pintu bagi Juventus dan Atletico Madrid yang bersedia memanfaatkan peluang tersebut di bulan Januari. Di Marzio percaya bahwa hal itu pada akhirnya bergantung pada keputusan sang pemain. Jallo mungkin memutuskan untuk menunggu Inter hingga Juni atau menerima tawaran alternatif di bulan ini. Di sisi lain, Di Marzio juga memberikan kabar terkini mengenai situasi Lucien Agome. Pemain berusia 21 tahun itu terpecah antara Sevilla dan Olympique Marseille dalam beberapa hari terakhir. Namun tampaknya jalur menuju Prancis Selatan kini telah memudar, di mana sang gelandang lebih memilih untuk memulai petualangan di Spanyol. Presiden Sevilla menegaskan bahwa negosiasi dengan Inter kini berada pada tahap lanjut. Kemudian yang terakhir, Di Marzio mengungkapkan bahwa Stefano Sensi belum menerima tawaran konkret pada bulan Januari meskipun ada ketertarikan dari Sassuolo. Sensi akan berstatus bebas transfer pada bulan Juni, tetapi pemain berusia 28 tahun itu menginginkan hengkang pada bulan Januari untuk mencari menit bermain yang reguler. Mantan pelatih Juventus dan AC Milan, Fabio Capello memperingatkan Inter agar tidak berpuas diri karena sanjungan yang berlebihan. Nerazzurri saat ini berada di puncak klasemen Serie A, unggul 2 poin dari rival utama mereka Juventus. Meski demikian, sebagian besar penggemar dan pakar menganggap pasukan Simone Inzaghi sebagai favorit untuk meraih gelar Scudetto, berkat kualitas dan kedalaman skuad yang mereka miliki. Banyak pengamat yang secara terbuka mendukung Inter untuk memenangkan Liga sambil memuji penampilan mereka. Namun Capello merasa bahwa komentar-komentar berlebihan tersebut bisa menjadi kontraproduktif. Baik Inter maupun Juventus sama-sama memiliki kemampuan yang bagus untuk menjadi penantang gelar juara.
ujar Capello kepada Gazzetta dello Sport. Inter bisa saja kehilangan fokus dan determinasi karena pujian yang kita berikan kepada mereka, yang dimulai dari diri saya sendiri. Dalam situasi seperti ini maka Anda berisiko tertidur sebentar, dan lebih sulit membayangkan skenario ini jika terjadi pada Inter dan Juventus. Namun saya pikir manajemen kedua tim tidak akan memperkuat tim mereka pada bulan Januari dengan sejumlah investasi besar. Dan sebaliknya, kedua tim akan tetap fokus pada bakat internal mereka. Tutup mantan pelatih Inggris tersebut. Seperti diketahui, Inter kehilangan 2 poin pada akhir pekan lalu saat bermain imbang di Genoa. Hal ini membuat Bianconeri bisa memperkecil ketertinggalan setelah mengalahkan AS Roma. Oleh karena itu, Nerazzurri akan berusaha mempertahankan keunggulan mereka dengan kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Hellas Verona malam nanti. Inter Milan telah secara resmi memperkenalkan Tajon Buchanan sebagai pemain baru mereka di jendela transfer Januari 2024. Nerazzurri mengkonfirmasi transfer Buchanan dalam pengumuman resmi melalui laman web klub pada Jumat malam. Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Inter, sang pemain menjelaskan bahwa dirinya sangat bangga menjadi orang Kanada pertama yang bermain di Serie A. Saya pikir Inter adalah pilihan yang tepat dalam karir saya pada titik sekarang ini, ujar Buchanan. Saya ingin beradaptasi secepat mungkin serta belajar dari pelatih dan para pemain yang sudah ada di sini. Saya bisa bermain di banyak posisi dan siap bekerja untuk menunjukkan apa yang bisa saya berikan. Saya suka bermain 1 lawan 1 menghadapi bek lawan, namun saya juga kuat dalam bertahan. Menjadi orang Kanada pertama di Italia merupakan pencapaian yang luar biasa, dan saya bangga pada diri sendiri. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bermain dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di depan para penggemar. Tutup mantan pemain klub Brugge tersebut. Inter Milan dilaporkan telah menolak upaya Mauro Icardi untuk kembali ke Giuseppe Meazza. Menurut FC Internews, Icardi dan istrinya Wanda Nara yang bertindak sebagai agennya sangat ingin kembali ke Inter. Namun upaya sang striker menemui jalan buntu, dikarenakan manajemen Inter tidak berniat untuk memulangkan mantan kapten mereka itu. Sumber tersebut merinci alasan di balik penolakan keras Inter, di mana yang pertama adalah bahwa langkah tersebut tidak masuk akal dari sudut pandang olahraga. Inter saat ini sedang tidak kekurangan penyerang tengah setelah kehadiran Marcus Thuram dan Marco Arnautovic. Nerazzurri kemungkinan akan membutuhkan striker baru jika Alexis Sanchez hengkang pada bulan Januari. Dan alasan kedua adalah dari sudut pandang ekonomi, di mana Inter tidak mampu membeli Icardi secara permanen ataupun membayar gaji sang striker. Laporan juga mencatat bagaimana lingkungan Inter tidak akan menerima gagasan tersebut, mengingat Icardi meninggalkan klub dengan cara yang tidak baik pada tahun 2019. Terakhir, hubungan Wanda Nara dengan manajemen Inter masih tetap tegang hingga saat ini. Hal itu jelas merupakan hambatan lain bagi Inter untuk memulangkan pemain asal Argentina tersebut. Dengan demikian, harapan Mauro Icardi dan istrinya untuk kembali ke Inter tampak masih terlalu jauh. Inter Milan dilaporkan akan menjual Denzel Dumfries pada musim panas jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak. Masa bakti Dumfries akan berakhir pada Juni 2025, namun masa depannya masih belum jelas selama ia belum menandatangani kontrak baru. Menurut FC Internews, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara permintaan sang pemain dengan tawaran yang diajukan oleh pihak klub. Dumfries saat ini mendapat penghasilan 2 juta euro per musim, namun meminta gaji tahunan sebesar 5 juta euro plus bonus untuk memperbarui masa tinggalnya di Giuseppe Meazza. Di sisi lain, Inter hanya bersedia menaikkannya menjadi 4 juta euro per musim, apalagi menyusul penghapusan dekret pertumbuhan. Tanpa pengurangan pajak maka perjanjian tersebut akan menjadi jauh lebih tinggi bagi Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri memutuskan untuk menjual Dumfries pada musim panas jika sang pemain tidak memperbarui kontraknya. Inter sangat ingin menghindari skenario yang mengingatkan kita pada bencana Milan Skriniar. Terlebih lagi kedatangan Tajon Buchanan telah memberi Simone Inzaghi opsi tambahan di sayap kanan. Jika Buchanan berhasil membuktikan kemampuannya di Inter dalam beberapa bulan ke depan, maka berpisah dengan Dumfries akan menjadi hal yang lebih mudah untuk diterima.